Shalom, selamat pagi teman-teman. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini akan segera dimulai. Ibadah hari ini dilayani oleh sektor pelayanan 5 dan 8. Pelayanan firman akan dipimpin oleh Kakak Gladys. Mari siapkan hati kita, bersama kita berdiri dengan semangat menyanyikan Mars Teruna. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan beribadah kembali walau secara virtual. Biarlah ibadah pada hari ini boleh Kau kuduskan dan berkati sehingga boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini, amin. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Teman-teman, pembacaan Mazmur Pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 147 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. 147 ayat 4-6. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Setelah Tuhan kita dan berlimpah, kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi.
Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata-Mu lihat. Takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerah. Musafir tiada tersesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Teman-teman, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, saat ini kami akan membaca firman kebenaran-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, curahkan Roh-Mu yang kudus, supaya saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk memahami dan mengerti maksud dan kehendak-Mu. Urapi kakak lain yang akan membawakan renungan pada hari ini bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pembacaan dan perenungan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Sebagai berikut. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan penganjing-penganjing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Besekia bin Mezabel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Bana mengadakan perbaikan. Teman-teman, mari kita lanjutkan pembacaan kita pada hari ini yang terambil dari Nehemia pasal 3 ayat yang kelima. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa, yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Begitulah pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Tuhan.
Shalom adik-adik teruna yang diberkati Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Nehemia pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga ayat yang ke-8, dengan tema hidup bergotong royong. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kitab Nehemia berisi tentang sejarah kehidupan umat Yehuda setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan yang akan kita baca mengisahkan tentang Nehemia yang dipakai Allah untuk memimpin pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem yang rusak. Jadi adik-adik, pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem tentu saja tidak mudah dilakukan oleh Nehemia seorang diri. Oleh karena itu, ketika Nehemia kembali ke Yerusalem, dia mengerahkan seluruh lapisan orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu orang-orang ini merespon ajakan Nehemia dengan berkata, "Kami siap dan kami mau untuk membangun." Itu dapat kita baca di ayat yang pertama, dan kita perhatikan di sana ada golongan para imam yang juga siap dan mau membangun tembok kota Yerusalem. Ia adalah imam besar Eliasib, lalu diikuti oleh para imam lainnya. Dan para imam ini mulai membangun mulai dari pintu gerbang domba. Tentu adik-adik akan bertanya, pintu gerbang domba itu apa ya Kak? Nah adik-adik, pintu gerbang domba adalah jalan masuk yang digunakan untuk membawa korban berupa ternak, domba, atau kambing yang terbaik untuk dipersembahkan sebagai korban penebus dosa menuju ke bait Allah, yang letaknya di bagian timur laut sebelah utara bait Allah. Lalu para imam ini mentabiskan pintu gerbang domba tersebut. Mereka mentabiskan pintu gerbang itu sampai ke Menara Mea dan Menara Hananem. Menara-menara ini berada di bagian utara kota Yerusalem, dekat ke sisi timur. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, selain para imam, ada juga orang-orang yang ikut terlibat dalam pembangunan tembok Yerusalem. Mereka adalah orang-orang Yeriko. Mereka ikut juga membangun, meskipun orang-orang Yeriko ini, mereka bukan berasal dari Yerusalem, tetapi mereka berkerinduan ingin juga membantu saudara-saudara mereka yang ada di Yerusalem. Selain itu ada Sakur bin Imri dan Bani Sena'ah. Adik-adik, Bani Sena'ah ini membangun pintu gerbang yang namanya pintu gerbang ikan. Dan bukan cuma satu atau dua orang, tetapi mereka adalah suatu kaum di mana mereka mengerti betul apa yang akan mereka bangun, dan mereka siap menerima tugas dengan tanggung jawab yang dipercayakan Nehemia kepada mereka saat itu. Dan para pembangun itu, para peserta pembangunan tembok Yerusalem itu ada lagi orang-orang yang dengan rela memberikan bahu. Di sini berbicara tentang tenaga yang mereka miliki. Mungkin mereka tidak memiliki keahlian seperti yang lain, tetapi tenaga dan semangat mereka pakai persembahkan itu. Dan itu sangat berarti. Selain itu ada juga tukang kayu, tukang bangunan, lalu ada tukang emas. Mereka turut terlibat. Mereka rela memberi tenaga dan upaya apapun yang dibutuhkan untuk pengerjaan ini. Nah, adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, di saat Nehemia bersama orang-orang
yang dengan sukarela mau memberi diri mereka membangun tembok Yerusalem. Ada juga adik-adik orang-orang yang tidak suka melihat apa yang dikerjakan Nehemia beserta orang-orang Yahudi lain. Dan hal itu dapat kita perhatikan dalam Nehemia pada ayatnya yang kelima. Nehemia tidak mundur menghadapi tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Yerusalem sendiri. Oleh karena dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan, dia selalu bawa itu dalam doa. Dia tahu bahwa Allah yang disembahnya turut bekerja bersama-sama mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi umat kepunyaannya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, keterlibatan orang-orang yang ikut dalam pembangunan ini itu menciptakan rasa kebersamaan di antara mereka. Mereka saling tolong menolong, apa yang perlu mereka bantu. Serta membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar. Dan hal ini tentu saja sangat-sangat memberi arti yang baik. Dan itu pula yang diajarkan Tuhan pada kita. Selaku teruna, adik-adik kita memerlukan adik-adik kita perlu juga hidup bertolong-tolongan seperti yang Paulus tulis dalam suratnya kepada jemaatnya di Galatia. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Dan sebagai orang percaya, adik-adik teruna, marilah kita hidup sebagaimana yang Kristus ajarkan bagi kita. Kita turut mengambil bagian dalam perbuatan pekerjaan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Teman-teman terkasih, kini tiba saatnya kita untuk satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih, penyertaan dan setiamu dalam hidup kami bersama orang-orang yang kami kasihi sampai saat ini. Kami juga bersyukur untuk firman kebenaran yang telah kami dengar. Kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan kami agar dapat melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa untuk kota di mana kami tinggal dan menjalani kehidupan bersama keluarga kami. Berkati kota Makassar agar senantiasa dalam keadaan aman dan kondusif sehingga kami dapat menciptakan toleransi dan kerukunan dengan sesama kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan yang ada baik dari level terendah sekalipun sampai dengan Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara ini. Berikan hikmat, marifat yang asalnya hanya daripadamu Tuhan, agar pemerintahan yang berlangsung sekarang dapat memberikan solusi-solusi yang terbaik terhadap setiap permasalahan yang ada di negara kami ini. Mampukan mereka, karuniakan pikiran dan hati yang bijaksana,
dalam mengambil keputusan-keputusan penting untuk mensejahterakan bangsa dan masyarakat. Berkati juga aparat TNI dan Polri agar mereka boleh melakukan tugas mulia mereka dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketentraman bangsa ini. Ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan dalam doa syafaat kami ini. Dalam masa pandemi, karena virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia, kami tidak pernah tahu sampai kapan waktunya akan berakhir. Namun satu hal yang pasti yang kami tahu adalah kasih Tuhan dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan. Mari Tuhan berkati dan pulihkan mereka yang terpapar juga terdampak oleh virus COVID-19 ini, baik mereka sebagai tim medis dan mereka yang merupakan pasien COVID-19 ini. Kuatkan iman percaya mereka bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kuasa Tuhan bekerja melalui proses pengobatan yang dilakukan oleh tim dokter dan perawat dan juga obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga dalam masa kesesakan nama Tuhan tetap diagungkan dan dimuliakan. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, dalam syafaat ini kami membawa kakak-kakak lain kami dan teman-teman persekutuan taruna kami yang mungkin sekarang dalam kondisi kelemahan tubuh karena sakit penyakit, maupun mereka dalam upaya penyembuhan, teristimewa kakak Evi yang saat ini menjalani proses pemulihan pasca operasi. Juga kami mendoakan mama terkasih dari teman kami Boy, yakni Mama Shelly, yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit akibat sakit yang diderita. Mari Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan berikanlah belas kasihan-Mu, berkati dan sembuhkanlah karena kami percaya dan terus mengimani bahwa hanya Tuhan saja tabib di atas segala tabib, sehingga pemulihan dapat mereka rasakan karena kasih kebaikan dan kehendak-Mu saja dalam hidup mereka. Dalam syafaat ini, kami juga mau berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi, khususnya di Indonesia, teristimewa seluruh GPIB di Makassar. Nyatakan perlindungan dan kasih-Mu, sehingga gereja selalu dapat hadir di tengah masyarakat, untuk menjadi saluran berkat melalui persekutuan-persekutuan yang ada dalam lingkup gereja-Mu. Berkati pelkat-pelkat dan komisi-komisi gereja. Juga ya Tuhan, urapi umat-Mu ini, agar senantiasa punya hati yang rindu untuk melayani dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu agar setiap individu yang memberikan diri dalam pelayanan gereja memiliki sifat dasar seperti Engkau ya Tuhan, rendah hati dan senantiasa sabar dan tekun dalam pekerjaan pelayanan. Tak lupa kami juga berdoa untuk setiap persiapan IHMPT setiap minggu agar boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mau mendoakan persembahan yang sudah kami kumpulkan dalam ibadah kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini. Urapilah tangan-tangan yang mengelolanya sehingga boleh menjadi berkat dan berkati sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkenanlah mendengarkan seru syafaat kami dalam doa permohonan yang tidak ada putusnya kepadamu, yang kami naikkan hanya dalam nama-Mu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit
sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Teman-teman, marilah kita bangkit berdiri dan berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengampiri hadirat-Mu dan menaikkan ucapan syukur hati kami karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kiranya ibadah yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu. Jaga dan pelihara hidup kami selama 1 minggu ke depan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Biarlah firman yang telah kita dengar dapat menjadi berkat dan bekal kita dalam menjalani aktivitas kita dan lebih bersemangat bekerja sama dalam melayani dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.